Partai Nasdem sampai saat ini adalah masih bahagian yang tidak terlepaskan dari maju mundurnya jalannya administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Nasdem amat berkepentingan dari seluruh apa yang telah dilakukan dan menurut apa yang kami rasakan bukan hanya keberhasilan bagi kedua partai ini, tapi keberhasilan bagi rakyat Indonesia. Pemerintahan ini adalah pemerintahan yang wajib hukumnya bagi kami untuk menuntaskan roda administratif pemerintahannya secara baik dan sukses sampai akhir masa jabatan. Ya, koalisi besar kan sebetulnya sudah pernah terlaksana dan saat ini kan juga koalisi besar. Tapi untuk 2024 tentu dorongan untuk koalisi besar itu masih mungkin bisa dilakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka kekuatan politik dalam menghadapi Pilpres 2024 ini bisa mengkonsolidasikan dukungan terhadap bagaimana pemerintahan 2024-2029 ya bisa stabil gitu ya. Maka koalisi besar itu masih mungkin bisa dilakukan jika dinamika politiknya masih sangat terbuka. Makanya Pak Erlangga melontarkan tentang koalisi Indonesia Bersatu, bisa saja berkoalisi dengan koalisi-koalisi yang lain. Pak Surya dan Pak Erlangga juga menegaskan bahwa mereka punya komitmen yang sama untuk tetap mengawal dan menjaga pemerintahan Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ini sampai di akhir masa jabatannya. Tentu dengan segala kebijakan dan programnya yang sekarang sudah mendapatkan apresiasi dari dunia dan mampu dan berkinerja dengan sangat baik, tentu ingin terus ditingkatkan menjadi sangat baik. Dan yang berikutnya juga ingin menegaskan bahwa dalam sebuah suasana tahun politik yang namanya menjaga suhu politik agar tetap sejuk itu menjadi penting. Maka dibutuhkan yang namanya itu soliditas dan penguatan di barisan koalisi Pak Jokowi. Nah, di akhir selain tadi sama-sama punya pandangan yang sama, punya komitmen yang sama untuk tetap mempertahankan demokrasi kita agar tidak mundur, yaitu ingin sama-sama punya pandangan yang sama bahwa sistem pemilu kita tetap seharusnya proporsional. Prabowo Erlangga, lalu kemudian bahkan sekarang bertemu Erlangga dengan Pak SBY. Pertama, ini menunjukkan bahwa koalisi-koalisi yang kemarin diklaim bisa kemudian menjadi koalisi permanen Pilpres, itu menurut saya hanya sebatas kongko politik. Okay. Sampai nanti menjelang masa pendaftaran, apa yang kemarin sudah diklaim menurut saya sangat mungkin berubah. Dan konstelasinya kan makin terlihat dan berbeda ya. Kalau dikatakan pertemuan tahun lalu juga sudah pernah dilakukan, saya pikir bobot politiknya pertama sekarang akan lebih besar. Kenapa? Karena sekarang sudah sisa waktu beberapa bulan menjelang masa pendaftaran, walaupun masih 5 bulan lebih, tetapi memang sekarang sudah mengarah kepada bukan sekedar meraba, tapi mengarah pada upaya pada koalisi mana saya akan berlabuh. Dan kita tahu Golkar ini partai besar, partai yang tidak ingin sekedar membebek lah tanda kutip, karena partai pemenang bisa disebut kedua atau ketiga dari sisi suara atau jumlah kursi di parlemen. Di sisi lain, Golkar kita tahu partai yang tanda kutip keputusan munasnya menetapkan Erlangga sebagai capres. Boleh dong ketemu teman lama buat nanya, buat ngobrol, kira-kira perasaan hati beliau ini apa ya gitu. Dan kebetulan teman lama ini dalam satu koalisi. Nah, ya kan? Ya. Akan lebih aneh kalau Mas Taufik dan para pemirsa akan lebih aneh kalau tiba-tiba langsung bertemu dengan koalisi perubahan. Nah, itu agak lebih aneh. Jadi orang kalau di tengah sorotan gitu ya, viral atau sedang ditunggu-tunggu kelanjutan suatu peristiwa, biasanya pergi ke teman-teman lama. Nah, barangkali itu yang dianggap sebagai kebetulan koalisi di seberang, karena ini kan identik dengan KIB. Tapi kalau saya lebih melihat sebagai organisasi, partai Golkar ini selalu saya sebut sebagai the party of all seasons. Jadi partai yang sudah punya pengalaman panjang dan kesanalah
Pak Surya Paloh datang untuk mungkin curhat tepatnya. Dekat Nasdem, Golkar masih mungkin gabung koalisi perubahan. Dikutip dari republika.co.id Jakarta, Partai Golkar sampai saat ini belum memutuskan sikap untuk Pilpres 2024. Pengamat politik Saiful Mujani melihat potensi Golkar bergabung ke koalisi perubahan untuk persatuan KPP masih terbuka. Ia menuturkan kemungkinan KPP membutuhkan partai lain muncul jika Partai Demokrat bergabung ke PDIP. Saiful merasa poros jadi 3 atau 2 tidak bisa dihindarkan karena jumlah partai yang semakin sedikit. Apalagi jika P3 dan Demokrat gabung ke PDIP, ditambah partai-partai non-parlemen mereka sudah mengumpulkan suara 35% lebih. Saat itu terjadi sudah tidak bisa dihindarkan maksimal 3 poros yang akan ada. Dari sana, Saiful menekankan nasib KPP tentu menjadi berubah karena harus mencari 2 partai parlemen lain yang belum memutuskan. Baik Partai Golkar atau PAN itu tergantung tawaran yang mereka berikan. Terbuka kemungkinan PAN atau Golkar atau keduanya bergabung dengan KPP, terutama Golkar karena ini hubungannya dengan Nasdem cukup dekat. Mereka satu family sebenarnya, jadi sangat terbuka kemungkinan itu, kata Saiful Kamis 22 Juni. Terlebih Golkar belum memutuskan Erlangga bisa jadi nomor 1, nomor 2 atau tidak. Sedangkan amanat partai agar ketua partainya menjadi nomor 1 atau nomor 2 atau tidak ditentukan oleh sang ketua umum. Pendiri SMRC ini melihat bisa saja Anies tetap nomor 1 dan Golkar masuk karena sudah cukup. Airlangga menjadi nomor 2 itu mungkin saja terjadi karena keadaan memaksa dan tidak ada jalan lain yang terbuka. Lagi pula, lanjut Saiful, Anies tetap masih memiliki peluang. Belum betul-betul tertinggal jauh dalam kompetisi ini. Bahkan sekalipun PKS pergi kembali mengusung Prabowo, koalisi Golkar dan Nasdem cukup untuk maju. Menarik kalau proses inovasi yang dilakukan Demokrat memang terjadi dan bersama PDIP itu akan mengubah banyak sekali peta koalisi, ujar Saiful. Partai Golkar sampai saat ini belum memutuskan sikap untuk Pilpres 2024. Pengamat politik Saiful Mujani melihat potensi Golkar bergabung ke koalisi perubahan untuk persatuan KPP masih terbuka. Ia menuturkan kemungkinan KPP membutuhkan partai lain muncul jika Partai Demokrat bergabung ke PDIP. Saiful merasa poros jadi 3 atau 2 tidak bisa dihindarkan karena jumlah partai yang semakin sedikit. Apalagi jika P3 dan Demokrat gabung ke PDIP, ditambah partai-partai non-parlemen mereka sudah mengumpulkan suara 35% lebih. Saat itu terjadi sudah tidak bisa dihindarkan maksimal 3 poros yang akan ada. Dari sana, Saiful menekankan nasib KPP tentu menjadi berubah karena harus mencari 2 partai parlemen lain yang belum memutuskan. Baik Partai Golkar atau PAN itu tergantung tawaran yang mereka berikan.